Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau menengok isi hati kami yang paling dalam. Hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau berkata kepada kami, Nuhutus sikal alimetapa. Apakah kamu sungguh-sungguh mencintai aku? Bila kamu mencintai aku, serahkanlah hidupmu kepadaku. Maka malam ini Tuhan, kami meletakkan tubuh roh jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah umat-Mu. Berbicara dan berpesanlah Engkau Tuhan saat firman-Mu berkumandang. Karena kami tahu setiap firman yang dikeluarkan adalah ya dan amin. Bersabdalah Engkau dan urapilah lidah bibir hamba-Mu ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nuhutasi olehma, oleh hematusi kenama, karena Allahku dasar dan Allah maha pengasih adanya. Biarkanlah firman itu mengena hati kami. Kami akan simpan di dalam roh hati kami untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan saudara. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Senyum aja gembira? Atau tadi marah karena sesuatu? Lepaskan amarahmu. Amin. Karena hari ini kita masuk di dalam satu tema, yaitu panggilan. Nah, saudara bisa mengerti bahwa panggilan itu berarti undangan, bahwa saudara itu masuk di dalam kebenaran Allah dan Dia memanggil namamu. Ada satu nyanyian yang dikatakan, dengar Dia panggil nama saya. Itu berarti saudara, kehidupan saudara itu betul-betul sudah dirancang dan diprogram oleh Allah. Sehingga kronologi kehidupan saudara itu Allah yang menyaksikannya. Amin. Kita imani bahwa panggilan hari ini adalah panggilan untuk hidup pribadi saya. Supaya kita sadar bahwa langkah untuk ke depan itu kita menaik seperti tangga di dalam gambar ini. Tangga itu saudara tidak lebar, tapi sempit dan kiri kanan itu jurang. Dan saudara perhatikan baik-baik, di tengah-tengah itu ada salib. Ini ada satu gambaran saudara, bahwa sesungguhnya hidup manusia itu harus melewati jalan salib. Dan kita akan perhatikan panggilan Tuhan itu seperti apa, supaya kita sadar bahwa panggilan Tuhan itu khusus untuk orang-orang yang memahami dan mengenal. Kenapa? Karena Tuhan panggil-panggil kita tidak dengar. Kadang kita sesuka-sukanya sendiri. Makanya Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Amin. Kita lewati. Ada satu firman Tuhan di sini dalam kitab Wahyu. Kita akan buka dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19. Begini bunyi firman Tuhan. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku ajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Jadi Tuhan itu sore hari ini menginginkan kita supaya kita mendengar tegurannya. Karena dengan teguran itu kita diajarnya. Bukan dipukul, tapi diajar. Supaya kita mengenal bahwa ini loh, Tuhan itu mau memanggil kita supaya kita seperti ini. Ya, saudara, ada satu kesaksian, saudara. Dalam kehidupan kita itu memang kadang kita tidak berpikir ya, ada sesuatu yang terjadi yang kita tidak duga itu akan terjadi. Suatu ketika ada seorang remaja, anak remaja, saudara. Dia datang ke kaum muda dan dia baru pertama kali. Dan dia bilang, saya itu sangat mencintai Tuhan Yesus. Dia saksi, saudara. Ada ruang kesaksian, dia berdiri. Saya itu mencintai Tuhan Yesus. Ya. Dalam perjalanan saya itu penuh dengan banyak perkara, tapi saya akan belajar mengalir. Kadangkala untuk berkata mengalir itu butuh waktu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang saya mau. Kalau saya menginginkan bahwa nanti ini kalau saya kuliah, nanti itu pasti jadinya seperti ini. Saya ingin cita-cita saya itu menjadi pelukis. Tapi dengan seiringnya waktu, kita itu betul-betul tidak tahu apa yang harus kita lakukan, karena orang tua menginginkan kita menjadi dokter. Jadi saya mengikutinya karena saya melihat 10 perintah Allah. Bahwa
bunyi 10 perintah yang keempat tuh hormatilah orang tuamu. Saya sudah lakukan. Dia bilang gitu. Tapi dia berkaca-kaca. Bukan pakai kacamata, tapi dia nangis. Dalam perjalanan saya kuliah, saya seperti perang batin. Ya, perang batin. Saya tahu ya, aku nggak mau suka di sini, tapi aku harus ngapal lo ini. Aku nggak sukain, tapi aku harus ngerjakan ini. Jadi simpang siur, prosesnya nggak nyaman gitu rasanya. Ya, sehingga dalam proses ketidaknyamanan itu dia belajar untuk mengalir. Ya. Orang hidup mengalir itu banyak liku-likunya, saudara. Kenapa? Karena itu seperti kita berjalan di saat hujan deras, petir menyambar. Di saat hujan deras banyak hal yang terjadi, saudara. Kita bisa kesandung karena kita itu tidak tahu jalan. Kenapa? Karena gelap. Jadi proses mengalir itu kita harus memilih pilihan. Ya, saudara, seperti gambar di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19 ini ada 2 gambar. Yang satu, dia melewati tangga yang kecil, tapi dia lurus terus ke depan karena dia tahu bahwa di sana ada mahkota kehidupan. Ya, tadi kan kita nyanyi, setiap kita seperti wanita yang merendahkan hati, membasuh kaki Tuhan karena dia tahu bahwa dia akan mendapat mahkota kehidupan. Nah, orang yang ini melihat tangga itu, dia tahu bahwa aku harus ke sana karena aku ada mahkota kehidupan yang menanti aku di sana. Tetapi yang satu pilihan, dia merasa gagah dan kuat, dia merasa tampan dan cantik, dan dia tidak kekurangan suatu apapun. Mungkin juga dia dalam hidupnya juga punya banyak masalah, dia banyak kekurangan juga, kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas dia dengan keakuannya maju lebih dulu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa aku bisa. Nah, inilah yang membuat kita mengambil pilihan. Kalau kita teruskan keakuan ini, maka kita akan masuk di dalam neraka, api neraka. Kenapa? Karena sewaktu-waktu pintu pertobatan ditutup, maka kita tidak mendapatkan bagian untuk menerima keselamatan itu. Jadi sekarang ini pintu pertobatan terbuka, maka di sini dikatakan relakan hatimu dan bertobatlah. Orang yang mengalami ayat Wahyu 3:19 ini bukan untuk orang jahat atau orang berdosa. Karena kita tidak sempurna adanya. Sekalipun kita ini pandai berkhotbah, pandai membawa jiwa, pandai untuk bekerja, pandai untuk melakukan segala sesuatunya, menurut kita sudah cakap untuk melakukan. Tapi ingat, sepandai-pandainya kita, tupai melompat itu kita bisa jatuh. Hati-hati. Maka itu kita harus sadar bahwa di dalam Wahyu pasal 3:19 ini menandakan bahwa aku tuh mengasihi kamu. Bertobatlah kamu. Saat anak gadis ini tadi menceritakan bagaimana dia curhat bahwa dia melakukan perintah Allah dengan kerelaan hati. Semakin dekat, semakin ulangan, makin dekat, makin menentukan bahwa dia harus lulus apa tidak jadi dokter. Dia itu seperti perang. Akhirnya dia berkecambuk, tidak kuat, hingga akhirnya beberapa hari tidak mandi dan tidak pergi kemana-mana. Belajar juga tidak. Hanya memang kepotokan mamai, papai kepotokan, bingung sendiri. Kalau kepotokan bingung, akhirnya dibawa ke orang bilang dokter jiwa, ya. Dia bilang anakmu tidak sakit, cuma dia tertekan, ya tidak perlu obat. Terus dia bawa ke dokter, mungkin cairan otaknya berkurang, tidak, anakmu sehat. Jadi dibawa ke Singapura kemana-mana. Akhirnya batallah hari itu penyesalan untuk penentuan naik atau tidaknya dia lulus jadi dokter. Setahun kemudian anak ini sudah mulai menurun, tidak punya kegiatan apapun, dia hanya ada di dalam kamar yang satu petak gitu. Dan suatu ketika dia bertemu dengan satu binatang, ya, binatang itu sugar glider, tahu ya, yang seperti bajing itu ya, yang melompat-melungker. Dia ajak omong binatang itu, saudara. Binatang itu punya roh, halo, punya roh. Nah, binatang punya nyawa, punya tubuh fisik. Begitu mati. Namanya sugar glider itu kan susah. Kalau di tempat dingin dia juga mati, saudara. Jadi karena dia dingin sekali, dia lupa, tidak ngewarno, matilah sugar glidernya. Hanya dia stres kembali, dikubur, dikasih bunga, kasih apa, ngomong-ngomong dewek. Nah, setiap kali kita punya depresi yang berat, kalau kita menyimpang dari panggilan Tuhan, maka kita akan mendapat apa?
mendapat apa? Transfer penguasa roh yang tidak benar. Dia tanam di situ, dan tidak jauh dari situ ada kuburan umum. Ya. Tadinya tidak ada apa-apa, tapi ada sesuatu yang meninggal, dan ternyata yang meninggal itu adalah roh perdukunan, jadi orang dukun. Kemudian dia kena jantung. Nah, ilmu dukunnya itu berkeliaran di tempat itu. Nah, saat si perempuan gadis ini tadi dia omong-omong, ilmu perdukunan itu bisa masuk ke situ, saudara. Hingga akhirnya dia percaya hal-hal yang tahayul. Ya. Benda-benda itu disimpan semua, yang aneh-aneh. Anehnya tuh ngambil batu-batuan, saudara. Tahu ya, batu-batuan itu loh, yang lucu-lucu. Jadi kayak batunya ada sedikit coklat itu diambil. Dia menganggap bahwa batu ini sakral, ada darahnya. Batu bisa mengeluarkan darah. Dia mengimani, bukan mengimani, dia berhalusinasi dengan kepercayaan yang dia punya bahwa itu sakti. Gitu. Itu batu semua. Satu kamar penuh dengan batu. Tapi dia tidak pernah bertemu dengan manusia. Akhirnya sakit enggak jiwanya? Halo? Sakit kan? Nah, tapi dia merasa enjoy. Nah, akhirnya ada saat-saat tertentu dia itu mendapat ayat emas, ya. Dan ayat emas ini didapati di dalam Wahyu 3 ayat 19. Akhirnya dia marah sama Tuhan. Kenapa? Aku salah apa? Aku kan tidak nyakitin manusia. Aku ini berdiri sendiri. Aku tuh yakin, ya, aku tuh tidak sakit. Dia bilang gitu. Papa mama sudah stres, depresi. Terus kita bertemu, kita berdoa. Aku tidak mau ketemu sama dukun Kristen. Saya dukun Kristen. Dukun Kristen. Loh, kamu tuh tahu, dan aku sudah lihat di YouTube-nya dia. YouTube lagi sudah jadi masalah. Jadi ya sudahlah, saya juga tidak marah, tidak apa-apa, kita doa. Doa, penyembahan, doa. Kita setiap 1 bulan sekali, kita doa di tempat itu saja. Tapi tidak tergerak. Suatu hari, malam-malam sekali, saya sudah pulang, sudah selesai, dia bilang sama cece-nya, tolong panggil Bu Titi, katanya. Loh, kenapa? Katanya kan dukun Kristen, begitu balik gitu. Kamu tuh isan tidak mulutmu. Nah, jadi terang. Hanya mamanya datang, kenapa kok rame-rame? Ini loh justru manggil Bu Titi, gak mau. Loh, Bu Titi loh sudah pulang, udah jam berapa? Jam 2. Saya tidak mau ya, tidak perlu ya, tidak apa-apa. Tidak Bu Titi, tidak apa-apa. Hanya mamanya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan kendaki, saya bisa telepon Bu Titi, ini kan jam 2. Tolong Tuhan, buka jalan. Saya mengalir. Nah, jadi kalau kita menurut panggilan Tuhan, kita tidak boleh menentukan. Apa? Tidak boleh apa? Menentukan. Tuhan, dalam nama Tuhan, Bu Titi pasti bisa terima. Jalan di BPKSA akhirnya luka batin. Betul toh? Jadi tidak boleh mengambil keputusan lebih dulu. Serano. Ini kalau memang kehendakmu Tuhan, tak serano. Baru di titit 08123 0113322 tit, halo, langsung berdeknya balik, lupa semua saya. Halo, ini siapa? Saking gugup ya saudara. Maaf, kita doa dulu aja ya. Tuhan, saya bilang doa, dia lagi gugup karena tegang saudara. Kalau depresi tegang, saya tidak bisa ngomong apa tidak tahu. Padahal tolong Bu, dengan gitu saya tidak bisa, hanya berdoa. Penyembahan 1 jam saudara. Kita tidak terasa, kurang lebih lah 1 jam. Lama sekali, tapi Tuhan hadir. Tuhan buka semua bahwa anak ini tidak sakit karena dia depresi aja. Sekarang kalau mau, biarkan dia minum air yang kita doakan. Ya Tuhan. Nah, namanya setan kan bisi itu. Hati-hati, anakmu kan bilang dukun Kristen Bu Titi. Air pedukunan. Nah, dia bilang, Bu, nanti tidak dikira kayak pedukunan. Saya bilang, kalau Tuhan yang berkata, biarkan mengalir aja. Udah. Tidak usah cari kebenaran. Hanya kita doain airnya. Besok saya akan datang. Ya Bu. Tadinya ngeyel. Pokoknya Bu Titi hari ini juga, jam ini juga harus datang. Itu sudah. Terus dia akan, kamu lapar, kamu mau minum tak, haus tak kamu. Itu mulutnya sudah ditata.
Panggilan Tuhan itu ditata, saudara. Dengarkan, panggilan Tuhan itu noto, saudara, menata. Apapun pergumulan saya ditata sama Tuhan. Hanya kamu tidak lapar, tak? Tidak, aku tidak lapar. Kamu haus, tak? Kok tahu? Itu, saudara. Ya udah, tak ambil nak minum tadi itu. Dah, ini minuman dilirik, oh si krop-kropan. Tahu krop-kropan? Saya tidak dibuka tuh, saudara. Berarti tidak ada isinya apa-apa. Nah, itu, saudara. Orang yang mengalami hal yang tidak baik selalu curiga. Jadi krop-kropan, dari maksudnya masih ditutup dari toko, dari nggak dibuka gitu, hanya dia ambil saut. Saya habis airnya, saya tahu doa orang benar pasti didengar oleh Tuhan. Amin. Seperti Tuhan katakan, aku ini datang mengasihi kamu, supaya aku menegur dan memberi pengajaran kepada kamu. Kenapa? Karena kalau hatimu rela, aku buka. Bertobatlah. Bertobat itu bukan, wah bunuh aku Tuhan. Bertobat itu adalah mengikuti jalur Tuhan, saudara. Dimana Tuhan itu menjamah kita setiap waktu dan setiap saat. Nah, akhirnya saya minum greget ditaruh, blok, dibanting, blok. Tidak perlu banting. Kalau orang ini mama papa itu ya, dia harus mengalir, tidak dijuasi apa, ada perubahan apa ya, tidak, saudara, aneh nanti, saudara, ya, gitu. Jadi, mah aku capek, katanya. Tuh, kamu capek? Ya mah, aku mau tidur, tapi sedih mau. Gitu, dipijet dia. Saat dia menjadi doa dengan kuasa dan jangan gitu, saudara. Saudara doain yang begini, saudara, dengan kasih, dengan sayang, biasa saja, tapi dalam hati berdoa, Tuhan tolong, jangan doanya keliru loh ya. Panggilan Tuhan tidak boleh merintah Tuhan. Tuhan tolong nurut, pasti nurut. Jadi doa ambil arep Bu Titi, nurut. Nah, itu dosa, saudara. Tuhan, tak senano anakku. Dia doa gitu. Apapun yang terjadi, saya serahkan. Saya nangis, saudara. Mama kok nangis? Capek tak? Enggak. Mama sayang kamu, nak. Dipeluk dia. Udah nangis, saudara. Ya udah, aku mau tidur, Ma. Aku capek. Ya udah, tidur. Terus saya di bed, jam 9 sudah datang. Begitu datang. Kalau panggilan Tuhan tuh bukan pas, saudara, tapi Tuhan tata. Begitu datang, dia kencing, maaf, ke toilet, mandi, rapi, saudara, dan sisir, padahal dia tidak pernah sisir, saudara. Tak mau mandi. Dia duduk dengan rapi. Seger sekali hari ini, gitu, saudara, di hadapan saya. Saya bilang, puji Tuhan. Ini Bu Titi, ya. Saya mau, kamu yang nyuruh aku dukun present, jadi kamu manggil aku. Lek mau balas-balas saja, tapi tidak boleh. Kalau kamu ditabuk pipi kiri, kasih no pipi kanan. Acur lah Bu Titi, itulah logika. Tapi secara roh, mengasihi itu memberikan pipi kiri ditabuk orang, biarlah pipi kanan. Tak rela no. Kamu ngomong apa tak terima. Yang penting aku membuktikan bahwa aku adalah anak Tuhan. Ya. Nah akhirnya kita ngomong-ngomong sana sini. Saya suka kentang Bu. Oh aku ya suka kentang. Lu kok sama? Gitu. Aku suka rambutan. Oh aku ya suka rambutan. Lu kok sama? Dalam hati saya. Iki konseling apa makan makanan. Dan itu logika saya. Tapi saya tahu Tuhan itu banyak cara. Betul enggak? Walaupun lewat kentang, lewat rambutan, lewat durian, lewat apa. Akhirnya dia jedok, dia bilang gini, Bu, satu lagi Bu, moga-moga ini pas sampai saya. Ya, dalam hatiku ya harus berserah sama Tuhan. Ibu tahu kesemak? Kesemak. Tak eling-eling apa ya kesemak? Apa? Buahnya atas Bu, kayak hatiku, bilang gitu. Tapi bijinya dalamnya banyak sekali, coklat tapi enak. Oh ya aku tahu itu kasih gula warna. Loh ibu kok tahu? Semua mukanya cerah sekali. Saya tahu Tuhan lagi menumpang. Dan dia memegang bahu anak itu, saudara. Dia pegang. Aku bersamanya. Jangan takut tambahku. Dipegang. Hanya dia curhat. Begini. Saya bilang, kalau kamu mau seni lukis, itu banyak cara. Yang penting kamu menyenangkan orang tua. Ini loh kamu lulus harusnya. Ya tabuk kok tahu.
Saya maulah kamu bilang dukung Kristen. Tapi kan saya bilang, Tuhan kok baik. Benar, kamu lulus harusnya. Ayo kejarin, nanti kamu pasti lulus. Benar tak Bu? Ya, nanti setelah itu kamu sekolah, leso lagi tempat lukisan, manapun kamu pasti boleh sama mamamu. Iya, dengan singkat kata, sekarang dia sudah jadi dokter, jadi juga jadi pelukis yang baik di sana. Tuhan baik. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Tuhan baik. Berarti kalau Tuhan sudah bekerja pada orang itu, Tuhan juga bekerja pada saudara. Betul enggak? Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah memilih-milih, oh kamu gini, awas kamu. Enggak. Tuhan itu melihat isi hati kita. Kalau ketika kamu mencintai sungguh-sungguh, dia buka satu-satu. Walaupun mungkin kita capek, saudara. Kita itu pernah mengalami capek yang berat. Betul enggak? Wah, pikiran sepaneng terus, saudara. Saking sepanengnya itu, saudara. Saya kemarin itu berangkat, pesawat pukul 4, berangkat pukul 3, masih nunggu taksi. Jadi apa sih diomongin Bapak itu bisa ketransfer ke saya. Pak, saya naik Garuda. Saya bilang, Pak, saya naik Garuda. Citylink, Garuda Citylink. Jadi saya engkel-engkelan. Hanya ada telepon yang ngundang saya. Bu, saya sampai tidak tahu, aku tanya Citylink itu mana. Jadi kayak orang bingung saya, ketransfer. Jadi orang kalau gugup, pikiran kita tidak tenang, omongan kita ini bisa apa? Bisa ketransfer, saudara. Makanya kita harus tenang. Saya bilang, aduh saya harus tenang, harus tenang. Wes Pak, sakarmu Pak, kamu mau apa? Pokoknya saya jam 4 harus sampai. Saya tahu, terbang mobilnya, saudara. Bayangin, saya baru lihat sini, wusuk sampai sana. Loh, ini terbang sampai kepala saya gini. Tuhan, ini pusing apa enggak? Enggak. Malaikat kalau sudah membawa kamu untuk warung seret. Sampai di sana enggak masuk akal, saya. Jam 4 kurang seperempat. Saya lari-lari sampai sana, di-delay. Dalam hati saya, Tuhan, saya lari-lari. Dan bilang apa? Biar kamu mengalir aja, karena kamu adalah anakku. Harus menerima, saudara. Perkara yang tidak enak membuat kita mengkos kasarannya. Saya kan lari aja, sampai gitu sudah, lari. Dari berangkat sampai pulang, saya dalam hati saya, sudahlah, saya tidak mau dipanggil dalam 1 hari, langsung tidak bisa. Kayak gini akhirnya, itu prinsip saya. Tapi lah ada orang nangis-nangis, ada orang tidak pas, masa saya juga punya prinsip kayak gitu? Tidak bisa, karena panggilan. Bukan saya yang baik. Kita ini bisa tersentuh karena suatu perkara yang tidak memungkinkan terjadi. Jadi marilah dengan apa yang kita punya, dengan apa ya masalah yang kita hadapi itu, sebetulnya Tuhan itu sudah mengerti jawabannya. Tergantung kita mau nerimanya kayak apa. Kalau kita mau rela hatinya, kita masuk dalam pertobatan itu. Bukan berarti kita berdosa, justru kita memberi peluang pada orang-orang yang membuat kita menjengkelkan. Amin. Jadi kita jangan jangan menganggap bahwa hal ini orang bilang sepele tidak apa-apa, tapi di dalam Tuhan tidak ada kata sepele. Hidupmu berharga bagi Allah, betul tidak? Setiap langkah itu loh Tuhan atur. Saudara, kalau masuk benar-benar firman yang kita terima ini loh, saudara, berkatmu itu luar biasa. Kalau saudara hanya mendengar kemudian tidak melakukan, ya kita tidak bisa apa-apa. Saya ini hanya penyampaian aja, bukan karena Bu Titik yang benar. Saya juga belajar. Setiap kali firman yang diungkapkan ini, saya selalu pengen untuk melihat rekamannya. Saya pasti menangis. Kok bisa saya seperti itu? Tuhan ubah saya. Setiap kali saya bilang, Tuhan, saya tidak kuat. Kadang kaki saya kadang kumat. Tapi Tuhan bilang, mengalir. Setiap kali saya bangun, saya selalu berkata, aduh. Tapi saya harus berkata, puji Tuhan. Tuhan ajari saya untuk ingat selalu Engkau. Setiap kali sakit, saya panggil Tuhan Yesus, tolong saya. Setiap kali saya bergerak, ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Engkau yang tahu. Saya yang menitikkan air mata. Orang itu enak kalau ngomong, saudara. Untuk melakukannya berat. Batin ini selalu sakit. Tapi saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan bicara banyak kepada saudara. Karena saudara dicintai Tuhan. Tuhan ingin keluarga saudara itu bahagia. Tuhan ingin hidup saudara itu dipenuhi dengan urapan Allah pacak. 2,5 tahun kita tidak kekurangan suatu apapun.
Karena Dia mencintai kita. Saudara perhatikan baik-baik. Langit dan bumi itu akan lenyap, saudara. Gunung-gunung dan lembah itu akan lenyap. Apa yang kamu pandang itu indah, semuanya adalah tidak baik. Kenapa? Karena itu tidak sempurna. Itu adalah ciptaan Allah, tetapi kalau Allah bilang semuanya hancur-hancur, saudara. Sabda Tuhanlah yang membuat kita hidup. Mari, ambil bagianmu dan buka hatimu. Karena Tuhan itu sangat melihat isi hati kita. Amin. Jangan main-main lagi. Taruh semua bebanmu pada Tuhan dan tunggulah. Waktunya Tuhan, bukan waktu kita, saudara. Waktu saya divonis dokter bahwa kamu harus minum obat seumur hidup, saya sudah stres. Obat mahal sekali. Saya bilang obat ini tinggal sedikit, saya berdoa. Tuhan, saya percaya dan saya beriman. Tuhan yang tahu keperluan saya dan orang tua saya. Ketika saya menikah pun kata-kata yang tidak baik itu terkuat, saudara. Saya tahu saya ini anakmu. Tuhan tidak pernah membuat beban orang lain. Saya ini anak. Saya serahkan tiap pagi, saya minum air yang saya doakan, terus saya doakan. Doa itu tidak pernah berhenti. Air itu tidak pernah saya berhenti untuk mendoakan. Setiap waktu selalu saya doakan, ini obat datang dari Tuhan. Saat itu selang 1 tahun kemudian saya dicek, dokter bingung, kok gak ada, gak ada semua, lepas semua, gak ada. Di mana? Ibu pasti suka olahraga ya, ibu pasti jaga makanannya. Saya sudah menikah, itu belum menikah, saya berjuang dari belum menikah, saya doakan air itu. Sampai saya menikah, saya tetap memegang air. Bukan air itu tidak diminum-minum, minum habis didoakan gitu, saudara. Jadi bukan minum yang awal belum menikah, sampai saya menikah, ya apa lumutan, saudara ya. Air yang kita doakan besar kuasanya. Kenapa? Karena doa orang benar pasti didengar oleh Tuhan. Bukan saya yang pintar doa, saudara itu milik Tuhan. Saudara itu kepala, pegangan itu sebagai jalan di mana saudara menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang tangguh. Mungkin kita mendapat banyak hal, mungkin kita disabet kiri kanan, tapi ingat, kehidupan manusia milik Tuhan. Amin. Kematian manusia juga milik Tuhan. Amin. Ketika saya di pesawat 2 jam saya berputar-putar di atas, saudara. Saya cuma hanya logika mikir bensin ini habis ya apa gitu. Tapi saya kembali bilang kehidupan saya itu milik Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu saya berserah. Tak serah no Tuhan. Ketika kita menyerahkan semuanya, jalan keluar itu pasti ada. Amin. Tuhan punya rencana indah. Kemudian kita akan perhatikan sini ada kata-kata, saudara. Miliki keberanian moral untuk berdiri teguh dalam mentaati kehendak Tuhan, sekalipun harus berdiri sendiri. Apa maksudnya? Jangan pernah mengandalkan orang, jangan pernah mengandalkan manusia. Maksudnya seperti itu. Kita mengandalkan manusia itu nanti bisa luka batin, saudara. Ya, kita tidak perlu maksud saya, kita belajar untuk dewasa saat saudara itu mengalami banyak masalah. Saudara ingat, Tuhan itu datang pada orang yang hancur hatinya. Tuhan itu datang pada orang-orang yang berdosa. Itu ada ayatnya. Tuhan itu datang pada orang-orang yang mengalami sakit penyakit. Tuhan itu datang pada orang-orang yang penuh dengan luka. Jadi saudara tidak usah bingung kalau saudara kekurangan, saudara punya sakit penyakit, saudara punya masalah. Tuhan itu datang, saudara. Dia ketuk hati kita. Dia ada seperti gadis tadi, dia pegang baunya dan dia berkata, aku ada dekat dia. Saya melihat penglihatan itu. Saya merasa bangga memiliki Tuhan. Jadi saya jangan bingung, serahkan semua pada Tuhan. Kenapa? Lihat ini. Kita lihat gambar itu, perhatikan baik. Di sini ada terang, di sini ada gelap. Itulah hidup manusia. Kita tinggal memilih. Apakah jalan kita menuju terang? Apakah kita benar-benar tahu bahwa Tuhan itu memanggil kita? Atau kita hanya sekedar domba yang asal mengikutinya? Kalau domba yang asal mengikutinya, nanti saudara bisa baca Wahyu 3:14 sampai selesai nih, saudara. Sampai Hebra 22. Itu PR saudara.
Wahyu pasal 3, ya saudara, ayat yang ke-14 sampai ke-22. Ayat emasnya adalah Wahyu 3 ayat 19. Jadi perhatikan baik-baik, kayak kita sudah diterangkan, kamu itu ikut aku dan kamu mendengar panggilanku, tidak boleh suam-suam kuku. Kalau kamu suam-suam kuku, sebentar ingat lagi, ndak lupa doa, lupa datang, lupa segalanya lah, itu yang paling berbahaya. Mari kita tetap mencintai Tuhan, tetap apa yang Tuhan sudah bawa dalam hidup kita, apa yang Tuhan sudah beri tanggung jawab itu kita lakukan dengan hati yang lapang. Amin. Sukacita Allah itu bekerja di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena kita punya moral. Moral kita ini harus dipertanggungjawabkan pada Tuhan. Aku mau, aku berani karena Tuhan. Amin. Aku cinta Tuhan, maka itu aku belajar untuk mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Tuhan punya kuasa atas hidup kita, ya saudara.